Halo warga Jakarta, kembali lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Rabu 24 November 2025. Saya Robi Cahyadi, siap menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi, Sudin KPKP Kepulauan Seribu berhasil melakukan sterilisasi dan vaksinasi rabies terhadap 125 hewan penularan rabies atau HPR. Program sterilisasi di Kepulauan Seribu sudah mencapai 95% dari target dan difokuskan pada kucing jantan dan betina di Pulau Untung Jawa. Ini adalah upaya pemerintah mengendalikan populasi dan memastikan DKI Jakarta bebas rabies. Kemudian informasi, sebanyak 50 warga Jakarta Timur telah menyelesaikan pelatihan sebagai petugas satuan pengamanan atau Satpam. Para peserta dari 10 kecamatan ini dibekali keterampilan profesional dan sertifikat resmi. Pelatihan ini merupakan upaya nyata Pemprov DKI untuk mencetak sumber daya manusia yang andal dan berintegritas di bidang pengamanan, sekaligus mengatasi masalah pengangguran. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta menginisiasi program Jakarta Siaga Stroke sebagai komitmen menghadapi ancaman kesehatan global. Program ini meliputi pencegahan, deteksi dini, dan penanganan cepat di golden period kurang dari 4,5 jam. Saat ini DKI Jakarta memiliki 23 stroke ready hospital dan terus berupaya memenuhi standar kualitas internasional. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil membuktikan stabilitas ekonomi di Jakarta terjaga dengan baik. Hal ini tercatat dalam kinerja APBD DKI Jakarta tahun 2025 yang berhasil meraih surplus anggaran sebesar 14,43 triliun rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers APBD DKI Jakarta 2025. Menurut Pramono, surplus ini muncul di tengah stabilitas ekonomi yang terus menguat. Pertumbuhan ekonomi triwulan 3 mencapai 4,96% dengan inflasi yang terkendali di angka 2,69%. Triwulan ketiga 2025, Jakarta tercatat pertumbuhannya 4,96%, yang menunjukkan pemulihan dan stabilitas ekonomi kota dengan inflasi yang sangat terjaga. Pramono menjelaskan pendapatan daerah DKI Jakarta naik jauh dari 62,39 triliun rupiah pada Oktober menjadi 68,53 triliun rupiah di November. Ini berarti sudah mencapai 81,15% dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah juga meningkat menjadi 51,98 triliun rupiah atau 60,46% dari target. Dengan perkembangan yang cukup signifikan ini, maka DKI Jakarta mencatat surplus anggaran sebesar 14,43 triliun rupiah. Pramono memastikan peningkatan belanja akan terus berlanjut hingga akhir tahun, mengingat masih ada lebih dari 21.000 paket pengadaan barang dan jasa yang harus dilaksanakan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jakarta turun menjadi 6,05% per Agustus 2025. Penurunan ini didorong pertumbuhan di sektor jasa yang menjadi penyerap tenaga kerja utama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memberikan kesempatan kerja lebih baik kepada masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, hingga transportasi menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Jakarta. Pertumbuhan positif ini di sektor ini mempertegas peran Jakarta sebagai kota jasa dan sekaligus sebagai hub perdagangan regional.
Data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI, sejak Februari hingga 10 November 2025, total 20 kegiatan bursa kerja telah digelar dengan melibatkan 700 perusahaan dan tercatat 2.399 tenaga kerja terserap. Dari jumlah itu, 150 orang merupakan penyandang disabilitas yang telah tersalurkan. Pemprov DKI kini juga aktif memfasilitasi pencari kerja yang berminat untuk bekerja di luar negeri melalui program magang dan penempatan alumni PPKD. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah 6,2 juta rupiah, Pemprov DKI Jakarta memberikan layanan gratis untuk naik transportasi MRT, LRT, dan Transjakarta setiap hari. Namun, untuk mendapatkan layanan tersebut, pekerja harus lebih dulu memiliki Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ. Bagi Anda yang belum memiliki KPJ, berikut informasi cara pengajuannya. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa, 25 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Wilayah yang akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Usai sudah program Berita Jakarta hari ini, menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dari Bicayadi, sampai jumpa.